A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama saling tausiah, saling mengingatkan di bulan suci Ramadan ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini insyaallah saya akan membincangkan berkenaan dengan hadis lemah dan palsu seputar Ramadan, di mana kita harus paham apakah arti hadis. Hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Tapi ada juga yang namanya sunnah. Adapun sunnah adalah apa yang disandarkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW dari ucapan, perbuatan, dan keputusan atau ketetapan, sifat baik dari secara akhlaknya ataupun secara daripada diri Rasulullah SAW atau sifat yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Adapun pada pagi hari ini kita akan membincangkan tentang hadis lemah dan palsu. Adapun hadis lemah, pengertiannya dinyatakan ada seorang ulama ahli hadis yaitu Dr. Subi Soleh mengatakan bahwa hadis dhaif menempati urutan ketiga dalam pembagian hadis. Batasannya yang paling tepat adalah hadis yang padanya tidak terdapat ciri-ciri hadis sahih dan hasan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Yakni para ulama masih memiliki dugaan ataupun keyakinan yang lemah apakah hadis itu berasal dari Rasulullah ataupun bukan. Hadis dhaif juga bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, tetapi juga tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan hadis dhaif atau hadis lemah itu ialah satu, karena hadis dhaif sanadnya tidak bersambung. Kemudian yang kedua, perawinya tidak adil. Kemudian yang ketiga, perawinya tidak kuat ingatannya, ataupun buruk ingatannya atau hafalannya. Kemudian yang keempat, terdapat kejanggalan dalam hadis berkenaan. Kemudian yang kelima, terdapat kecacatan dalam hadis berkenaan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan tertolaknya hadis dhaif. Ada yang pandangan demikian. Yaitu satu, adanya kekurangan pada perawinya. Pertama, baik tentang keadilan maupun hafalan para perawinya. Misalnya, karena dusta atau palsu, maka disebut hadis maudhu. Kemudian tertuduh dusta, dinamakan hadis matruk. Kemudian fasik, yaitu banyak kesalah dan lemah hafalan ingatannya. Kemudian banyak waham, prasangka, disebut hadis mu'allal, menyalahi riwayat orang kepercayaan. Kemudian tidak diketahui identitasnya, ini bukan hadis mubham. Kemudian penganut bid'ah, hadis mardud, ataupun buruk ataupun tidak baik hafalannya, hadis syadz ataupun mukhtalat, bercampur hafalannya. Kemudian dinyatakan tertolaknya karena menurut sanadnya tidak bersambung. Karena macam-macam hadis yang sanadnya tidak bersambung, antara lain kalau yang digugurkan sanad pertama disebut hadis mu'allaq. Kalau yang digugurkan sanad terakhir atau sahabat disebut hadis mursal. Kalau yang digugurkan itu dua orang
perawi atau lebih berturut-turut disebut hadis mu'dhal. Jika tidak berturut-turut disebut hadis munqati. Itu dari sudut sanadnya yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah karena tertolaknya karena matan atau isi teksnya bermasalah. Selain karena dua hal di atas, kedhaifan suatu hadis bisa juga terjadi karena kelemahan pada matan atau isi matan, isi kandungan hadis maksudnya. Adapun hadis dhaif yang disebabkan suatu sifat pada matan ialah hadis mauquf, ya, hadis yang matannya dinisbahkan kepada sahabat Rasulullah radhiyallahu alaihim ajmain. Kemudian yang maktu atau hadis yang matannya dinisbahkan kepada tabi'in. Contoh hadis yang berkenaan dengan seputar Ramadan, ya saya hanya mengambil dua saja, ya, cukup ya, karena sebenarnya masih banyak ada lagi yang lain, tapi saya lihat yang sering digunakan ini dua hadis ini. Yang pertama hadis sumu tasihhu, ya, berpuasa kalian akan sehat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Tibun Nabawi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi di Takhrij Al-Ihya jilid 3 halaman 108, oleh At-Tabrani di Al-Awsat yaitu jilid kedua halaman 225, oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Dhu'afa jilid ketiga halaman 227. Hadis ini dhaif, lemah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi di Takhrij Al-Ihya jilid ketiga halaman 108, juga Al-Albani di dalam Silsilatul Ahadits Adh-Dhaifah halaman 253. Bahkan As-Saghani agak berlebihan mengatakan hadis ini maudhu atau palsu dalam Al-Mawdu'at As-Saghani halaman 51. Keterangan, jika memang terdapat penelitian ilmiah dari para ahli medis, ya, bahwa puasa itu dapat menyehatkan tubuh, makna dari hadis dhaif ini benar, namun tetap tidak boleh dianggap sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis yang kedua yaitu naumus shaimi ibadah wa sumtuhu tasbih wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya, jilid ketiga halaman 1437. Hadis ini dhaif, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya jilid 1 halaman 310. Al-Albani juga mendhaifkan hadis ini dalam Silsilatul Ahadits Adh-Dhaifah itu halaman 4696. Jadi menurut Ajaj Al-Khatib, pembagian jenis-jenis hadis dhaif dalam dua kategori, yaitu hadis dhaif disebabkan karena terputusnya sanad, dan kedua adalah hadis dhaif karena cacatnya rawi dan matan. Ya. Dua pandangan untuk mengambil hujah, ya, ataupun dalil hadis dhaif. Ya, jadi artinya ada yang berpandangan dua. Yang pertama, pandangan yang pertama, ya, boleh mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadhail amal, zuhud, nasihat, kisah-kisah selain hukum syariat dan akidah, selama hadis tersebut bukan hadis maudhu atau palsu. Ya. Tapi ada syaratnya, yaitu syarat-syaratnya yang pertama, hadis tersebut tidak boleh lemah sekali. Kemudian yang kedua, hadis tersebut masuk dalam salah satu kaidah syariat Islam. Kemudian ketika mengamalkan, kita mengetahui, ya, kelemahan hadis tersebut supaya tidak menisbahkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian pandangan kedua, tidak boleh mengamalkan hadis dhaif, ya, itu ditolak sama sekali secara mutlak, baik dalam fadhail amal maupun dalam hukum syariat. Ya, jadi mana kedua pandangan ini, yaitu kita pilih mana yang kita rasa lebih yakin hati kita. Tapi yang jelas tentunya ini ada dua pandangan ini adalah mereka memiliki dalil atau hujah yang masing-masing kuat. Ya, jadi tinggal kita sendiri yang mana yang lebih mantap pada hati kita. Ya. Tapi yang jelas emang yang lebih utama, ya, kita tentunya mengambil ketika mengamal hadis ada yang itu hadis-hadis sahih dan hasan. Ya. Kemudian perbincangan yang kedua saya ingin menyampaikan tentang hadis maudhu. Ya, hadis maudhu ini ada artinya hadis yang palsu. Di mana Rasulullah SAW sabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, barang siapa dengan sengaja berdusta dalam hadisku,
hendaklah dia menyiapkan dirinya untuk masuki dalam, ditempatkan di dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pengertian hadis maudhu, ya, ulama sekalian, yaitu pertama, hadis maudhu ini menurut istilah ulama hadis yaitu huwa ma nusiba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wa kadhiban mimma lam yaqulhu au yaf'aluhu au yuqirruhu. Artinya, sesuatu yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ngada dan dusta, yaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, tidak pernah beliau lakukan atau kerjakan, maupun beliau tetapkan, takrirkan, ya. Dalam kitab oleh ulama hadis yaitu Ajad Al-Khatib, dalam kitab Usul Hadis halaman 415. Faktor ataupun mengapa, apa yang menyebabkan munculnya hadis maudhu? Itu pertama, pertentangan politik dalam masalah pemilihan khalifah. Kemudian yang kedua, usaha kaum zindik untuk merusak ajaran Islam, ya, faktor kebencian dan permusuhan. Kemudian yang ketiga, mempertahankan madhab dalam masalah fikih dan masalah ilmu kalam, ya, fanatik madhab, ya. Kemudian yang keempat, kultus individu, ya, ataupun asobiyah, ya. Kemudian yang kelima, membangkitkan gairah semangat beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah karena kebodohan ataupun juga atas kezaliman dirinya. Yang kemudian yang keenam, pendekatan kepada penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah, ya. Itu ingin mendapatkan popularitas ataupun untuk kepentingan duniawi atau ekonomi, ya. Semaraknya pemalsuan hadis palsu, ya, atau hadis maudhu. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan hadis. Apakah sudah mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup atau sudah masa beliau wafat, ya. Ada beberapa pendapat di bawah ini, yaitu sebagian para ahli berpendapat bahwa pemalsuan hadis telah terjadi sejak masa Rasulullah SAW masih hidup. Menurut Ahmad Amin, yaitu yang oleh beliau wafat 1373 Hijriah atau 1954 Miladiyah. Adalah hadis Nabi SAW menyatakan bahwa barang siapa, dinyatakan di dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu artinya barang siapa yang secara sengaja membuat atau mendustakan dari ucapan hadis yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, hendaklah orang itu bersiap-siap menyiapkan dirinya untuk ditempatkan di dalam api neraka. Hadis tersebut menurut Ahmad Amin memberikan gambaran bahwa kemungkinan besar telah terjadi pemalsuan hadis pada zaman Nabi SAW, ya, berdasarkan hadis berkenaan. Tetapi Ahmad Amin tidak memberikan bukti-bukti apa terjadinya pemalsuan hadis pada zaman Nabi, ya. Kemudian Salahuddin Al-Zahabi berpendapat bahwa pemalsuan hadis yang sifatnya semata-mata untuk melakukan kebohongan terhadap Nabi SAW dan berhubungan dengan masalah keduniawian telah terjadi pada zaman Nabi SAW, dan hal itu dilakukan oleh kaum munafik. Sedangkan pemalsuan hadis yang berhubungan dengan agama belum pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Kemudian kebanyakan ulama hadis atau jumhur ulama berpendapat bahwa pemalsuan hadis baru terjadi untuk pertama kalinya adalah setelah 40 Hijriah, itu pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ya. Itu setelah terjadinya perpecahan politik antara kelompok Ali itu pihak dan kelompok Muawiyah, nah, pendukungnya di pihak lain, serta kelompok ketiga itu kaum Khawarij, ya. Ini antara yang menyebabkan semaraknya hadis maudhu. Kemudian kita ingin sampaikan tentang contoh hadis maudhu, ya, yang berkenaan dengan seputar Ramadan. Yang pertama itu Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, ya. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Az-Zahabi dalam Tartibul Mawdu'at halaman 162 dan 183, dan Ibnu As-Sakir di dalam kitab Mu'jam Asy-Syuyukh jilid 1 halaman 186. Hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar jilid 4 halaman 334, dan Al-Albani dalam kitab Silsilatul Ahadits Adh-Dhaifah halaman 4400. Bahkan hadis ini dikatakan hadis palsu oleh banyak ulama seperti Az-Zahabi dalam Tartibul Mawdu'at halaman 162 dan 183,
As-Saghani dalam Al-Mawdu'at halaman 72, Ibnu Qayyim dalam Manarul Munif halaman 76, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tabyinul Ujab ya, halaman 20. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang juga ini juga sering sebagian para pendakwah menyampaikan ya, man fattara sha'iman ala ta'amin wa syarabin min halalin salat alaihil malaikah fi sa'ati syahri Ramadan wa shalla alaihi Jibril lailatal qadri ya. Barang siapa memberi hidangan berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang halal, para malaikat bersalawat kepadanya selama bulan Ramadan, dan Jibril bersalawat kepadanya di malam Lailatul Qadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin ya, jilid 1 halaman 300, Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman jilid ketiga halaman 1441, Ibnu Adi dalam Al-Kamil Ad-Du'afa jilid ketiga halaman 318, Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib jilid 1 halaman 152. Hadis ini didhaifkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at jilid kedua halaman 555, dan As-Sakhawi dalam Maqasidul Hasanah halaman 495. Al-Albani dalam Dhaif At-Targhib yaitu halaman 654 ya. Jadi artinya hadis sahih ya, yang mana berkenaan dengan hadis yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu yang memberikan orang yang memberikan hidangan berbuka puasa akan mendapatkan pahala puasa orang yang diberi hidangan tadi, berdasarkan hadis man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi wa ghayra annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an ya. Bunyi hadis hampir sama, tetapi tentunya berbeda jauh ya. Yang mana artinya siapa saja yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi halaman 807, dia berkata hadis hasan sahih. Ya, ulama jadi oleh itu dalam mengatasi pemalsuan hadis itu mesti satu yang pertama mesti melakukan penelitian terhadap hadis sanadnya ya. Kemudian yang kedua ya perlu menelusuri kesahihan hadis tersebut. Kemudian yang ketiga perlu melakukan penelitian atas siapa perawi hadis tersebut. Kemudian yang keempat meletakkan prinsip-prinsip dasar guna mengetahui hadis maudhu. Ya, jadi artinya tentunya antaranya tanda-tanda yang paling menonjol ketika kita mengetahui hadis dhaif atau hadis maudhu itu ada terdapat kejanggalan ya. Ada sesuatu yang kelihatannya berlebih-lebihan ketika dalam menyampaikan atau menyebutkan hadis tersebut ya. Jadi oleh itu kita tentunya para ulama dan para pendakwah mesti berusaha berhati-hati ya, walaupun hadis itu memang kita baik ya, tapi kita mesti berhati-hati. Tentunya kalau sudah dinyatakan hadisnya sahih, insyaallah kita lebih selamat ya. Maka kita lebih baik berhati-hati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat buat para pemirsa sekalian. Kita akhiri dengan baca subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' annal barasa wal jununa wal judam wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.